salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Kak. Jadi ada salah satu mata kuliah umum yang menugaskan kita untuk mewawancarai salah satu pengusaha entrepreneur maupun yang sedang berjalan maupun yang sudah sukses. Mungkin kalau misalnya dari lamanya berdiri 3 hari, mungkin ini bisa dibilang masih berjalan ya, Kak ya? Masih berjalan. Jadi mungkin kita akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kewirausahaan, dan mungkin sekenanya Kakak bisa menjawab beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran kita menjadi mahasiswa baru ataupun Kakak sendiri supaya bisa meningkatkan semangat penjualannya. Iya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Bintang Najwa. Saya usia 17 tahun. Pendidikan saya masih kelas SMK, jurusan farmasi kelas 12. Oh, farmasi ya. Kalau untuk tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya 8 April 2004. 8 April 2004. Berarti Kakak anak kedua ya, Kak ya, dari Iya. Untuk lewat pendidikan berarti asik Kakak SD atau SMP-nya di mana? Kalau saya SD di SD Negeri 1 Sukanagara di Cianjur Selatan. Oh, di Cianjur. Iya, dan SMP-nya juga di SMP Negeri 1 Sukanagara di Cianjur juga. Oh, satu itu. Untuk SMA tadi gimana? Di SMK Bumi Siliwangi Bandung di Margahayu Raya Buah Batu. Jurusan farmasi ya, Kak? Iya. Iya. Pertama juga untuk memenuhi ekonomi juga. Oh, Terus yang kedua ekonomi. kita awalnya coba-coba aja kayak penasaran nih, di sini kan di Bandung belum ada tuh yang jualan kayak bubur ayam Cianjur. Kita iya, penasaran juga biar orang Bandung tuh mencicipi gimana rasanya bubur ayam Cianjur. Jadi kita cari tempat, kebetulan dapet di sini, kita buka usaha di sini ya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya, sudah berjalan. Iya. Jadi istilah mungkin mencari usaha baru juga di Bandung ya, Kak ya. Usaha baru juga. Jadi itu alasan salah satunya meningkatkan ekonomi keluarga dan juga untuk supaya orang Bandung tuh tahu kuliner dari masyarakat lain. Kebetulan juga ini kan bubur ayam Cianjur titik kumpul. Oh, titik kumpul. Iya, kalau titik kumpul itu emang dari kakak saya, katanya dari titik kumpul itu emang titiknya berkumpulnya kayak seperti sekarang kan tempatnya dekat dengan UPI dan Unpas. Betul, jadi ya, betul. titik kumpulnya mahasiswa di sini, orang-orang sini untuk berkumpul juga, Jadi makan. mungkin bisa sharing juga Iya, sekalian bisa ya, Kak? sharing, Iya. kayak berbagi inspirasi, kayak ngobrol-ngobrol sambil makan. Mencari relasi lain juga Iya. kan, jadi nggak satu kampus doang gitu Iya, ya, Kak ya? begitu. Oke, baik. Untuk awalan mungkin ya, pas awalan emang belum banyak orang yang tahu mungkin ya. Iya, Jadi mungkin. pas pagi-pagi itu emang kayak masih sedikit orang baru sedikit, mengenal. betul. Cuman pas malamnya karena kakak juga anak universitas, Oh, jadi iya, teman-temannya yang kesini banyak memperkenalkan sama teman-temannya, seperti dipromosikan lewat status WA, Instagram. Nah, hari keduanya alhamdulillah mulai meningkat karena orang-orang sudah tahu Udah gitu tahu. ya. Oh, ini ada bubur ayam Cianjur nih di sini di Gerong Tengah gitu. Jadi mereka mulai mengenal, penasaran nih gimana rasanya, datang. Ya alhamdulillah lumayan rame. Cuman kadang rame ya, kadang standar. Oh, jadi masih Masih naik turun, naik turun masih ya, naik Kak ya? turun. Oke, baik. Kalau untuk saya pribadi problemnya mungkin bagi waktunya ya. Oh, waktu. Iya, waktunya agak susah. Kebetulan juga kan kayak saya, ibu saya dan kakak saya juga kebetulan saya dan kakak saya suka bantu ibu. Iya. Kebetulan kakak juga banyak acara di universitasnya. Saya juga masih belajar gitu. Terkadang kayak pagi-pagi harus bantuin dulu, siangnya sambil belajar gitu, itu sedikit problem juga. Terus apalagi kayak lagi rame, terus mengukur ini harus gimana ya, segimana kita jualannya harus seberapa, lakunya berapa gitu kan, kita harus mengukur juga. Ini kayak modalnya didaur ulangnya gimana nih gitu, itu agak problem juga sih. Iya. Jadi mengatur dari waktu dan dana-dananya. Iya. Mengatur dari siapapun yang begitu kan, karena semua sibuk dengan Iya, urusannya juga ada ya. sibuk masih. Awal mulanya emang pertamanya ibu yang Ibu mengusulkan. enggak, ibu nanya kayak, oh ibu pengen usaha nih di Bandung, iya. usaha apa ya, minta saran iya. sama aku sama kakak gitu, kayak apa ya saran ibu usaha di sana, kayak nyari tempat yang ramai kayak dekat perkuliahan atau sekolah. Di situ aku yang menyarankan kayak gimana kalau kita bikin bubur ayam Cianjur gitu. Terus kata boleh, soalnya di Bandungnya kayak ya beda lah buburnya gitu ya, kayak betul. beda gitu pokoknya. Ya udah kita di sana aja, kata kakak kita cari tempat di sana, kita jualan bubur ayam Cianjur di sana, kita mulai usaha, kita belajar juga berbisnis gitu. Berarti ya ibarat sekalian juga bagaimana kuliner-kuliner Bandung itu bisa hidup karena dengan ada yang baru gitu Iya ya, kayak. gitu. Cara mempertahankannya mungkin untuk sekarang
sekarang kita lebih kayak mempertahankannya dengan promosi lewat media sosial. Ya kayak sekarang kita daftarin ke GrabFood, ke GoFood, ShopeeFood. Mungkin di situ lebih banyak orang yang menang juga, dan mungkin insya Allah meningkat, bertahan juga. Dan saya juga kayak mempromosikan kepada teman-teman nih, teman-teman di sini aku lagi jalan ini. Oke, nanti kita main ke sana, nanti kita sebar di sana. Mungkin kalau ada anak kita lagi main ke sana, datang ke situ gitu, mencoba rasanya gimana. Jadi disebarluaskan melalui media sosial aja untuk teman mempertahankan kakak juga, sementara. ada Iya. teman kakak, teman ibu gitu. Mungkin karena emang bubur ayam, emang di bubur ayam itu ciri khasnya. Pertama mungkin apa ada perbedaan dari bubur ayam yang lainnya? ada perbedaannya. Oh, ada Kalau ibaratnya kalau di bubur Bandung ya, Iya? di bubur di Bandung itu kan kayak ada cakwenya. Oh iya, Ya. betul. Kalau bubur Cianjur itu di toppingnya berbeda. Oh, di Ya, toppingnya. dan rasanya juga ada bumbu yang berbeda. Oh, betul. Itu beda banget jauh. Beda Kalau banget. misalkan bubur Cianjur tuh lebih banyak topping dan rasa rempahnya lebih banyak daripada bubur Bandung. Itu malah kadang-kadang ya orang Bandung kan pengen cari, aduh pengen yang lebih berasa Iya, gitu ya. lebih berasa nih kayak Akhirnya kita apalagi buat lah. iya, apalagi kayak orang-orang yang suka rempah Betul. kayak, oh ini Kan enak nih, Indonesia rempahnya kan beda. terkenal dengan rempahnya Iya, soalnya. betul sekali. Mungkin kalau dari saya pribadi, saya juga baru pertama kali terjun di dunia berbisnis. Awalnya juga ragu nih, kayak aduh aku bisa gak apa gimana. Iya. Cuman mungkin buat teman-teman di luar sana yang pengen mulai berbisnis, jangan ragu, jangan takut. Kalau misalkan emang kalian kayak aduh aku belum bisa, pelajari aja, kayak cari nih temen yang udah mulai usaha, tanya-tanya kayak gimana usahanya harus gimana, terus apa yang harus saya lakukan, belajar juga. Jangan takut kalau udah pertama terjun, ya sambil belajar juga, sambil belajar juga berbisnis kayak gimana. Kalau sudah berjalan kan ya mau itu usahanya sukses atau tidak, setidaknya kita sudah tahu bagaimana cara berbisnis, mempunyai pengalaman pribadi juga, menambah wawasan. Oh, berbisnis itu kayak gini ya, kayak aku dapat ilmu nih kalau berbisnis itu, banyak banget ilmu yang saya dapat, kayak misalkan oh ternyata ya tahu untung rugi kayak gimana, terus kayak caranya mengolah ini kayak gimana, mungkin kayak gitu. Berarti supaya masalah-masalah itu bisa kita lewati, dijadikan pelajaran aja Iya, ya? dijadikan pelajaran aja, kayak ya udah kalau misalkan yang negatif-negatifnya kita jadikan pelajaran, yang positif-positifnya ya kita kembangkan juga. Kembangkan juga. Ya, baik Kak, mungkin sekiranya itu saja ya Kak ya.